Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Sega, NIM 2121170112. Saya Prodi Pendidikan Matematika. Saya adalah mahasiswa Universitas Nias. Pada video kali ini teman-teman, saya akan mempraktikkan kepada teman-teman semua bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas dalam suatu data. Jadi teman-teman, di sini ada sebuah soal di mana diberikan data sebagai berikut. Di sini ada 6 soal yang memiliki nilai masing-masing. Jadi teman-teman, kita akan mengetahui apakah data atau soal tersebut valid atau tidak, dan keduanya itu apakah reliable atau tidak. Baik teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke teman-teman, langsung saja kita pilih variable view. Selanjutnya teman-teman, kita beri nama. Oke, misalnya tadi di sana sesuai data yang tadi namanya soal 1, yang kedua soal 2, soal 3, soal 4, soal 6, soal, ya selesai, soal 5, soal 6. Selanjutnya teman-teman, kita ke data view. Nah, di sini teman-teman kita input data. Data itu kita ambil sesuai dari soal tadi. Kita copy aja. Lalu kita kasih di data view. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan pilih menu transform untuk menambahkan semua hasil dari soal 1 sampai soal 6. Kita harus perlu tahu bagaimana hasil dijumlahkan, bagaimana hasil jumlahan dari soal 1 sampai soal 6. Nah, jadi teman-teman di tagger variabel ini kita beri nama X total. Selanjutnya teman-teman, kita kasih kita pindahkan soal 1 sampai soal 6 ke numeric expression. Dimana kita pindahkan satu persatu, lalu kita tambahkan soal 2 juga, kita tambahkan soal ketiga, kita tambahkan soal keempat, kita tambahkan soal kelima, dan kita tambahkan soal keenam. Selanjutnya kita okekan. Oke, setelah muncul output 1 ini atau hasilnya, kita pilih analyze. Setelah itu teman-teman, kita pilih correlate untuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah data tersebut. Lalu kita pilih bivariate. Jadi teman-teman, setelah itu kita pilih dari soal 1 sampai total atau semua total tersebut kita pindahkan ke variables. Kita okekan. Nah, di sini teman-teman nampak di sini ada correlation-nya. Di sini nampak teman-teman apakah data tersebut valid atau tidak. Untuk mengetahui apakah valid atau tidaknya sebuah data,
yang dimana ada penentuannya, dimana teman-teman jika nilai sigma 2 Tailor to Tailor kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Jika teman-teman nilai to Tailor kurang dari 0,5 dan Pearson correlation bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Yang ketiga teman-teman, jika nilai signifikan to Tailor besar dari 0,05, maka item soal angket tersebut tidak valid. Sesuai dengan data yang diperoleh atau hasil yang kita peroleh, yang dimana item pertama itu R hitungnya yaitu 0,345 dan R table yang kita ketahui, yang dimana R table-nya itu 0,5529. Nah, selanjutnya teman-teman, signifikan dot Tailor itu bernilai 2,99. Maka teman-teman, soal 1 itu tidak valid. Yang dimana di situ kalau dikatakan valid, jika nilai signifikan to Tailor kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Jadi di sini signifikan to Tailor-nya itu 2,99, 0,299, sehingga data tersebut tidak valid. Selanjutnya teman-teman, di soal nomor 2, nah di sini juga R hitungnya yaitu 0,399 dan signifikan to Tailor-nya yaitu 0,225. Maka teman-teman, sesuai dengan ketentuannya, maka soal 2 itu tidak valid. Selanjutnya teman-teman, nomor 3. Nah, nomor 3 ini teman-teman yaitu 5 persen collection-nya itu 0,540 dan significant to Tailor-nya itu 0,087. Jadi teman-teman, soal 3 ini juga termasuk tidak valid. Jadi teman, soal 4, soal 5, soal 6 tidak valid. Oke, selanjutnya teman-teman, kita mengetahui bagaimana cara reliabilitas dari data tersebut. Jadi teman-teman, karena data di atas tidak dapat diuji reliabilitasnya, karena data di atas tidak seluruh valid, jadi syarat utama diuji reliabilitas ini, seluruh data itu harus valid. Jadi oleh karena itu data di atas tidak dapat diuji reliabilitas, maka data tersebut tidak valid dan soal tersebut tidak valid. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membuat pengujian one sample t-test dengan soal seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa rata-rata nilai hasil ulangan kelas 7 mahasiswa kelas 7 adalah 5 semester adalah 55. Jadi untuk membuktikan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian sehingga diperoleh data sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman, kita akan menguji data tersebut melalui one sample t-test. Baik teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ketik di variabel view, lalu kita beri nama nilai kelas
Lalu kita input datanya, kita copy, Oke teman-teman, setelah kita memasukkan atau kita menginput datanya, selanjutnya kita pilih analyze, lalu kita pilih compare means, lalu di situ ada one sample t-test, langsung saja lalu kita buat nilai kelas 7 ini kita beri di test variables. Nah, selanjutnya teman-teman, sesuai dengan soal tadi yang mengatakan bahwa rata-rata nilai hasil ulangan kelas 5 itu adalah 55, maka kita akan memberi juga di test value-nya itu 55, maka kita okekan. Nah, maka teman-teman di sini udah nampak nilainya. Yang dimana teman-teman dalam formula hipotesis teman-teman sesuai dengan soal yang tadi, yang dimana one sample t-testnya itu nilainya itu signifikan Taylor itu 1,79. Nah, jadi beginilah cara menguji one sample t-test menggunakan aplikasi SPSS. Demikian teman-teman, terima kasih.